Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tab selanjutnya gitu ya. Kalau pekan lalu kita membahas tentang nilai waktu dari uang ya, dan bagaimana macam-macam rumusnya. Sekarang kita masuk lagi ke metode penentuan kriteria investasi yang memperhitungkan nilai waktu dari uang. Kalau kemarin kita memahami apa sih maksudnya nilai waktu dari uang itu, sekarang kita masuk ke metodenya. Yang pertama adalah kita ke net present value atau disingkat dengan NPV. Ini ya. Dari namanya, net itu kan berarti bersih, present itu sekarang, value nilai sekarang bersih gitu ya kalau bahasa ininya. Bahasa mudahnya seperti itu. Atau secara istilah, NPV itu merupakan selisih ya antara, ada kata-kata selisih, net ini ya, pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskonto ya, dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktornya. Atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Berarti kita itu mencari nilai untuk saat ini berdasarkan data-data di masa yang akan datang, dengan catatan sudah didiskontokan ya, karena kita memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dikali dengan faktor ini ya, kemarin itu kan faktor anuitas, faktor diskontonya gitu ya. Nah, secara prinsip net present value itu adalah mendiskonto itu ya itu tadi ya, nilai-nilai yang akan datang didiskontokan ke nilai yang sekarang ya, dikalikan dengan faktor. Diskontonya bisa menggunakan rumus, bisa juga menggunakan tabel seperti pekan lalu. Mendiskonto seluruh aliran kas, baik itu yang masuk ditandakan dengan ini ya, arahnya ke bawah, kemudian kalau keluar arahnya ke atas gitu ya. Mendiskontokan seluruh aliran kas yang masuk dan yang keluar ke nilai sekarang. Berarti ini nilai yang akan datang gitu ya. Posisi kita di sini nilai sekarang itu. Dan menghitung selisih bersihnya. Dan kita menghitung selisih bersih antara aliran kas yang masuk dan aliran kas yang keluar. Apa saja data yang perlu kita persiapkan gitu ya, atau yang kita butuhkan dalam menghitung NPV ini? Yang pertama adalah kita harus tahu berapa perkiraan biaya investasi, atau kita sebut sebagai modalnya berapa ya. Kemudian perkiraan biaya OP. OP itu maksudnya operasi dan pemeliharaan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah operation and maintenance ya. Karena itu wajib ya, bagi suatu infrastruktur itu tidak boleh kita melupakan ada namanya biaya OP. Operasi itu maksudnya apa? Biaya pelaksanaan, misalkan tol nih ya kan, dalam pelaksanaan supaya tol itu bisa digunakan atau dioperasikan pasti butuh biaya ya kan, operatornya gitu. Kalau dulu sebelum ada e-money ya butuh penjaganya kan, harus bayar orangnya ya kan, butuh apalagi plangnya gitu ya, mesinnya. Kalau zaman sekarang karena banyakkan pakai mesin, tetap ya butuh mesinnya ya, mesin buat itu ya, ngecek e-money-nya supaya bisa berjalan. Pemeliharaan wajib sekali, itu harus ada gitu ya, karena suatu infrastruktur itu harus dipelihara rutin, misalkan sebulan sekali, setengah tahun sekali, setahun sekali gitu ya, tanpa menunggu infrastruktur tersebut mengalami kerusakan. Itu namanya pemeliharaan. Kalau perbaikan atau rehabilitasi itu adalah saat infrastruktur itu mengalami kerusakan baru direhabilitasi. Tapi kalau pemeliharaan, rusak nggak rusak harus dipelihara. Seperti halnya kita, kalau kita mandi ya, kalau kita sudah rutin memelihara tubuh kebersihan ya, sehari minimal misalkan 2 kali gitu ya. Ya maupun udah bersih atau nggak bersih ya mandi ya, seperti itu. Jadi nggak nunggu kotor dulu banget ya, atau nggak nunggu bau dulu kan, tidak seperti itu ya. Infrastruktur pun sama. Dan biaya OP ini selalu dikeluarkan rutin, misal setiap tahun gitu ya, atau hitungannya bisa setiap bulan ya. Kemudian arus kas itu adalah pemasukannya ya, baik tiap tahun maupun tiap bulan.
Kemudian benefit atau manfaat. Apa sih bedanya pemasukan dengan benefit atau manfaat? Kalau benefit atau manfaat itu dia lebih bersifat sosial. Jadi tidak dalam bentuk money, dalam bentuk uang, tapi lebih bersifat sosial. Manfaat misalkan, dengan adanya jalan arteri, ya jalan nasional ini kemacetan berkurang, itu kan contohnya benefit. Jadi tidak semata-mata bentuknya uang, berapa keuntungannya, berapa juta, berapa miliar. Kalau itu lebih ke ini ya, pemasukan seperti itu. Rumus net present value dari singkatannya atau pengertiannya tadi kan selisih antara aliran kas yang masuk dengan aliran kas yang keluar. Nah, dari sini kita bisa tahu ya NPV itu adalah sigma dari T sama dengan 0 waktu, mulai dari 0 itu yang sekarang sampai N yang diketahui. Kemudian CT, C itu adalah aliran kas masuk tahun ke T gitu ya, dikurangi dengan dibagi dengan 1 plus I, bunganya gitu ya, harus pengembaliannya pangkat T, dikurangi dengan sigma juga sama. Kalau tadi ini aliran kas yang masuk, sekarang dikurangi dengan aliran kas yang keluar. Kenapa perlu dibagi 1 plus I? Karena tadi memperhitungkan nilai waktu dari uang. Inilah disebut sebagai faktor diskontonya itu yang ini. Kalau kita tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang, ya udah tinggal total kas masuk kurang total kas keluar. Tapi kan kita memperhitungkan nilai waktu, ya kan? Makanya perlu dibagi ini. Itu tujuannya seperti itu, ya kan? Selisih antara kas masuk dan kas keluar dengan catatan sudah didiskontokan. Contohnya seperti ini. Aliran kas keluar tahun awal sama tahun pertama. Yang masuk tiap tahun ada, contoh aja ini ya. Ini dinamakan dengan aliran kas keluar, aliran kas masuk. Nah, bagaimana NPV itu bisa menentukan kelayakan suatu proyek? Yang pertama adalah apabila NPV itu, kalau kita hitung nanti nilainya lebih dari 0. Artinya apa? Investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan atau proyek bisa kita terima atau bisa kita jalankan. Oke, proyek ini diterima karena nilai NPV-nya lebih dari 0. Sebentar ya. Oke, kita mulai lagi. Nah, NPV itu bisa kita gunakan dalam penentuan kriteria dengan syarat apabila dia lebih dari 0, artinya proyek itu bisa kita terima. Kita lanjut. Kemudian NPV apabila kurang dari 0 gimana? Maka artinya investasi itu mengakibatkan kerugian ya. Artinya apa? Proyek itu tentu harus kita tolak gitu ya. Kalau misalnya ada tawaran proyek setelah dihitung NPV-nya, wah ternyata kurang dari 0 nih. Ya udah. Ya artinya rugi nanti itu. Maka kita tolak. Kemudian kalau NPV-nya sama dengan 0 artinya pada kondisi ini perusahaan ya tidak untung, tidak rugi gitu ya. Kalau misalkan untuk suatu perusahaan swasta atau yang dia margin oriented ya, artinya keuntungan yang diutamakan, ya mungkin tidak akan diambil ya, ngapain capek-capek gitu ya. Tapi kalau misalkan ini misalkan perusahaan pemerintah gitu ya, atau misalkan memang di awal-awal dan tidak berpengaruh pada keuangan perusahaan, tapi lebih ke branding nama gitu ya, artinya lebih perkenalan gitu ya, maka bisa jadi akan diambil gitu ya, terkait tentang positioning perusahaan itu gitu ya, atau lebih sifatnya sosial lah gitu ya, tapi nggak rugi juga gitu ya, nggak keluar uang tapi nggak untung juga. Nah, NPV itu seperti ini ya. Misalkan ini suatu grafik, ini adalah bunga ya, pokok bunganya atau nilai pengembaliannya ya. Dari grafik X ini dari 0 sampai 16.
Kemudian ini ada NPV-nya. Dari grafik ini kita bisa lihat, semakin besar nilai I, maka NPV semakin besar atau kecil? Semakin mengecil ya. Karena saat I-nya itu 0, maka NPV-nya 70 juta. Bagus kan? Makin besar NPV artinya selisih antara yang masuk dan keluar besar, artinya keuntungan lebih besar. Artinya bagus. Dan kalau kita lihat semakin besar nilai I, misalkan 16, NPV-nya 0, bayangkan. Artinya ya sudah. Berarti kalau misalkan 17 bisa jadi negatif ya. Atau contoh lagi, saat I-nya 8%, maka NPV-nya 30 juta. Nah, dari tadi ya, penjelasan yang sudah kita singgung tadi, kira-kira menurut Anda apa sih kelebihan dan kekurangan dari NPV ini? Yang pertama, keunggulan NPV itu adalah tentu karena NPV ini adalah memperhitungkan nilai waktu dari uang. Ini bagus sekali pasti ya. Hasilnya lebih real time gitu ya. Kemudian memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis proyek. Berarti seluruh arus kas selama usia proyek itu diperhitungkan, dan itu bagus ya. Artinya tidak cuma seperti payback period ya, cuma beberapa waktu saja gitu ya. Yang terakhir adalah memperhitungkan nilai sisa proyek. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah karena tadi ya, dalam menentukan NPV ini banyak data yang harus dipersiapkan gitu ya, maka manajemen harus tepat ya menaksir, berarti harus tepat ya dalam penaksiran biaya modal yang relevan selama usia ekonomis proyek. Jika proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda serta usia ekonomis yang juga berbeda, maka NPV yang lebih besar belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. Maksudnya gini, ada proyek gitu ya, modalnya 100 juta ya kan, setelah dihitung NPV-nya 50 juta. Itu proyek A. Di proyek B ada satu proyek modalnya 1 miliar. Setelah dihitung keuntungannya 100 juta. Nah, mungkin kalau kita lihat secara angka NPV, yang lebih gede yang 1 miliar ya keuntungannya 1 juta dibandingkan tadi yang modal 100 juta untungnya 50, ya kan? Secara nominal lebih gede. Cuma kalau kita lihat dari modal ya, pertama tadi itu modalnya cuma 100, bisa untung 50, itu berarti berapa? Hampir 50% ya, dibandingkan yang 1 miliar tadi keuntungannya cuma 100 juta, berarti cuma 10% gitu ya. Artinya tidak jaminan juga gitu ya, dengan nilai angka lebih besar itu tidak menjamin proyek itu lebih baik gitu ya. Berarti tidak semata-mata hanya berdasarkan besar tidaknya dari angka nilai NPV-nya itu menandakan proyek itu semakin baik. Jadi harus dilihat ya secara keseluruhan. Kemudian derajat kelayakan tidak hanya dipengaruhi oleh arus kas, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor usia ekonomis proyek gitu ya. Itu juga kekurangannya di situ gitu ya, karena tadi dia memperhitungkan seluruh nilai usia dari proyek ya. Oke, selanjutnya nah kita masuk ke contoh soal ya. Ada suatu proyek ini diprediksi dapat menghasilkan suatu pemasukan dalam 5 tahun pertama itu 90 juta, tahun kedua 80, ketiga 80, keempat 80, dan tahun kelima 40 juta. Modal awal yang diperlukan adalah 200 juta. Diasumsikan tingkat pengembalian atau I ya, sebesar 15% per tahun. Hitung NPV dari proyek tersebut. Tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 kenapa ditulis? Karena inilah awal mula ada investasi ya, artinya aliran kas yang keluar. Kemudian
tahun 1, 2, 3, 4, 5 kita masukkan 90, 80 dan seterusnya. Diskonto, diskonto dapat dari mana? Kita dari tabel ya. Tabelnya berarti silakan lihat di tabel dengan tingkat pengembalian 15%, waktunya atau per 1 ya dari tahun ini. Berarti pakai adalah PV dari anuitas. Atau kalau Anda misalkan nggak ada tabel, bisa menggunakan rumus ya ini, 1 plus I pangkat T. Ini ketemunya sama. Coba kita lihat tabel ya. 15% ya. Ini 5%. Ini 10. Oh, enggak ada. Belum ketemu ya. Oke, kalau misalkan saya harap semua udah punya tabelnya ya. Bukunya Analisis Ekonomi Teknik Robert C. Kodaati, atau yang lain juga banyak sih. Cuma kalau misalkan susah, bisa pakai rumus ini. Misalkan ini dapat dari mana nih faktor diskonto? Nah, dapat dari sini loh. Nah, waktu 1 plus I pangkat T itu ya. Coba kita masukkan ya, 1 plus I pangkat T. Satu plus I pangkat T ya. Ya kan ini rumusnya. Oke, sama dengan contoh kita ke T-nya 0, berarti 1 plus, oh ada sepernya ya, 1 per ya, karena kan dia pembagi ya, 1 per gitu ya, 1 per gitu, karena pembagi kan. Maka kita ke T-nya 0 ya kan, maka faktor diskontonya adalah berapa? 1 dibagi 1 plus I-nya berapa? I-nya adalah 0,15. Jadikan desimal ya, 15 ya kan? Pangkat T-nya 0. Saya buat ini aja ya, karena ada pangkat 0 ya. Nah, jika sesuatu dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1, ya kan? Berapa? Berarti 1 bagi 1 adalah 1. 1 tuh 1 ya, dapat dari sini nih 1. Kemudian kalau T-nya 1, nah kayak gini,
banyak kesemut hari saya. Nah, T-nya sama dengan 1 ya. T-nya sama dengan 1 berarti 1 dibagi sama seperti tadi. Nah, ini pangkatnya diganti ya, pangkat 1. Kita coba hitung hasilnya berapa. Pakai tabel nanti coba ya, silakan nanti coba cari di internet ya, saya cari dulu. Oke, kita coba hitung. Berarti sama dengan 1 dibagi, ya kan, 1 ditambah 0,15 pangkat 1. Pangkat saya lupa pangkat ini. Apa sih? Oh, ini. Oh, sorry. Ininya pakai titik ke di sini. 0,8. Ya, ini ya, sama ya. 0,87. Dapat dari situ. Coba sekarang kita ke T-nya 2. Pakai tabel boleh, tabel itu mempermudah saja ya, jadi biar nggak usah hitung-hitung. Kalau pakai tabel, coba kita ke T2. T-nya sama dengan 2, kita samakan saja ya, cepat. Coba ganti, ini 2. 4 bah. Sama seperti ini. Cuma bedanya ini pangkat 2. 0,75. Sama ya. Dan seterusnya. Kita paste lagi, coba. Kita ganti 3 misalkan. 0,65 kita cek, sama. Jadi di situ ya. Hasilnya dari situ. Nanti coba kita pakai tabel ya. Nanti saya minta lah Anda untuk punya tabel minimal yang filenya ya. Nanti kita cari sama-sama. Dari situ ya, berarti hasil ini kemudian dikalikan aliran kas kali diskonto min 200 1. Kenapa min? Karena yang keluar supaya memudahkan gitu ya. 90 kali 0,87 dan seterusnya dikalikan. Tanda negatif tetap ditulis, itu menandakan dikurangi, maka kita total negatif 200. Ternyata setelah ditotal hasilnya adalah 43,78 juta. Positif lebih dari 0. Sehingga proyek ini bisa kita terima gitu ya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang aplikasi di bidang sipil ya. Seperti itu. Ini terlalu kecil nggak buat Anda? Saya besarkan ya. Nah, dia berarti T0 ini saya ulangi, bisa dilewat ya. Dapat dari mana nih faktor diskonto? Dari rumus ini, 1 per ya, 1 per 2. Pangkatnya ganti 3 dan seterusnya. Kita masuk ke contoh soal aplikasi dari materi kita. Sebuah proyek terowongan pengelak pada sebuah bendungan membutuhkan waktu pelaksanaan selama 5 tahun. Berarti mau bikin terowongan pengelak ya, pengelak pada bendungan ya.
Nah, proyek ini direncanakan selesai dalam waktu 5 tahun, di mana setelah diperhitungkan kebutuhan materialnya sebagai berikut. Beton bertulang volumenya 100.000 mm, 100.000 meter kubik, di mana harga satuannya ini harga satuan per meter kubik ya, 400.000. Galian terowongan 250.000 meter kubik, di mana harga satuan per meter kubiknya adalah 200.000. Galian saluran 1 juta meter kubik, di mana harga satuannya 50.000. Pintu angkat vertikalnya 500 meter persegi, di mana harga satuannya 1 juta rupiah per meter persegi. Umur beton, terowongan, dan saluran diperkirakan 50 tahun. Jadi ini proyek pembangunannya 5 tahun, cuma umur ya usia layarnya itu 50 tahun, dan umur pintu angkat vertikalnya adalah 10 tahun ya, karena salah satu bagiannya konstruksi pada terowongan pengelak ini adalah ada pintu angkat vertikal ya, yaitu untuk mengatur debit airnya. Bila bunga komersil yang berlaku adalah 10% atau I-nya 10%, berapakah biaya modal yang diperlukan dan berapa ongkos tahunan yang diperlukan setelah proyek selesai ya. Nah, biayanya apa saja? Biaya yang dikeluarkan adalah selain modal, pertama catatan biaya teknik. Biaya teknik ini biaya yang kira-kira akan dikeluarkan ya, perencanaan dan sebagainya, sekitar 8% dari biaya langsung. Biaya langsung itu yang modal tadi contohnya. Buat safety, kemungkinan terduga itu 10% dari biaya langsung. Biaya OP atau operasi dan pemeliharaan diambil 1% dari biaya modal. Nah, kalau OP ini berarti per tahun, seperti itu ya. Bagaimana cara kita menghitungnya? Ayo kita hitung ya, di sini aja ya, di Excel saja ya. Maaf, di PowerPoint saya besarkan. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Ini ya, kita coba kerjakan. Yang pertama kita gambarkan dulu ya. Misalkan selalu digambar tentang laju kasnya gitu ya. Oke. Maka kita gambarkan terlebih dahulu. Kita asumsikan kan, berarti anggap ya. Gambar dulu kira-kira ya. Kemudian tadi dikatakan ini 5 tahun ya. Kasihnya kita 5 tahun. Maaf. Cuma waktu 5 tahun ya. Pelaksanaannya 5 tahun. Kemudian umurnya 50 tahun ya. Dan 10 tahun di vertikal. Berarti kita buat dulu. Kita kritikannya kita ketahui dulu ya, supaya untuk memudahkan saja. Ini kita anggap 5 tahun ke 50.
Ini kan umur proyek, dan ini umur apa namanya, terowongan tadi ya. Ini umur pintu angkat vertikal tadi 10 tahun. Kemudian diketahui proyek ini berjalan 5 tahun ya. Kita anggap tahun kelimanya di sini ya. Tebakan. Oke. Kemudian ini adalah tahun kelima, kita buat angkanya. Kelima di sini, oke. Ini geser dikit, oke. Nah, seperti itu ya. Dan satu, kita anggap ini sebagai biaya modalnya. Nah, gantikan proses konstruksinya 5 tahun, maka disinilah biaya modalnya yang keluar, ya kan? Dimana diketahui I-nya berapa? I-nya adalah kecil ya, 10%. 10,50. Oke. Ini segini berarti 5 tahun waktu pelaksanaan. Dan ini adalah umur proyeknya.
Sisanya ini adalah nomor proyeknya. Seperti itu ya. Oke, kira-kira nih ya sketsanya. Kemudian biaya-biaya tak terduga, biaya OP juga itu, maka masuknya dia ke biaya juga ya. Nah, ada juga namanya tadi biaya langsung. Biaya langsung itu maksudnya adalah biaya ini ya, biaya materialnya tadi. Oke, tadi kan kita tulis dulu ya. Kita kecilkan saja. Oke, ini materialnya, volumenya. Oke. Kemudian harga satuannya. Sebenarnya lebih enak pakai tabel ya mungkin ya. Coba kita pakai tabel aja ya. Oke, makin aja ya, biar lebih rapi. Gede banget. Kecilin Kak.
Nah, total harga berarti dikalikan ya antara satuan bertulang volumenya kalikan harga satuan, berarti 40 miliar ya. Ini 50 ya, berarti 50 miliar. Proyek sipil tuh gede-gede gini ya, kan hati-hati ya, korupsi 1% aja udah gede banget ya, 1 miliar kalau ini ratusan miliar ya. Maka ini semua kita sebut sebagai biaya langsung ya, artinya biaya proyeknya langsung ya. Oke, sebut sebagai biaya langsung, kita tulis sebagai A ya, karena nanti banyak biaya. Totalnya kalau kita total berarti 140 miliar 500 juta. Seperti itu. Kemudian tadi dikatakan di soal ini ada biaya, ada biaya kemungkinan tak terduga gitu ya. Bisa juga biaya teknik juga boleh, saya tulis dulu biaya kemungkinan tak terduga ya. Biaya kemungkinan tak terduga, di sini ya ada namanya kemungkinan tak terduga, tak terduga. Kemudian tak terduganya berapa nilainya? Kita ini ya, insert. Tak terduganya tadi 10% dari biaya langsung. Kemungkinan tak terduganya adalah 10% sebesar 10% dari biaya langsung. Gini aja ya, udah. Nanti nggak usah dikasih tabel ya. Oke, kemungkinan tak terduga terduganya adalah 10% dari biaya langsung. Kita lambangkan sebagai B. Oke. Berarti nilainya berapa? Nilainya adalah 10% dari ini 140 juta ya. Jadi 10% kali kali ini
tanggung banget ya. Maka berapa nilainya? 14 miliar 50 juta. Oke, ini saya tidak kasih ini ya, garis. Apa ya namanya? Apa ya? Saya kok lupa. Oh, bukan ya? Sebentar ya, saya lupa. Design, saya lupa deh namanya apa. Total sini ini biaya langsung, ini biaya tidak langsung ya. Apa ya namanya? Biar nggak ada garis-garisnya gitu loh. Line text. Ada ya, intinya gini ya, gimana ya, ini namanya biaya langsung. Kemudian kita tambahkan biaya tekniknya. Insert. Oke, kita masuk ke biaya teknik ya. Biaya teknik tadi berapa? Yaitu saya tebalkan ya. Pertama ini biaya langsung. Biaya teknik berapa? Biaya teknik tadi, biaya tekniknya adalah 8% ya dari biaya langsung. 8% dari biaya langsung. 8%-nya. Maka 8% kali biaya langsung 140.
11.240.000.000. Nah, ini biaya teknik, kita merahin ya, merah begini. Nah, maka total ada biaya langsung, keliru. Kemudian kita hitung biaya total ya. Total biaya yaitu A ditambah B ditambah C. Total biaya A tambah B tambah C, maka berapa? Sini ya, sama dengan maka totalnya adalah 165.790.000.000. Nah, seperti ini. Jadi ini ya totalnya. Biaya ini sebenarnya ada perkiraan, ada juga memang diperhitungkan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian kita hitung bunganya ya. Tadi kan bunganya dikatakannya adalah kita berarti mencari bunga tadi diketahui berapa sih bunganya, 10% ya. Jadi kita mencari nilai bunganya tadi gitu. Kan tadi 165 juta itu 165 juta ini maksudnya adalah biaya ya. Biaya yang dibutuhkan gitu. Maka kita harus cari selama 5 tahun itu total biaya berkembang ya, karena pengaruh tingkat suku bunga berlaku. Maksudnya gini, ini kan tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang ya, maka kita ingin memperhitungkan nilai waktu dari uang, dari biaya tadi. Berarti ini kan present, kita buat dalam future seperti itu ya. Maka kita hitung ya bunganya. Bunganya ya. Bunganya berarti adalah berapa persen ya.
Jadi bunganya diketahui adalah 10% ya. Dan waktunya 5 tahun, selama 5 tahun tadi gitu ya. Selama 5 tahun kita hitung ya berapakah nilainya. Maka caranya adalah 165 juta tadi kan, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar ya tadi. Oke, kan tadi diketahui bahwasan biaya modal ini ternyata setelah kita total ada 165.790 juta. Ya. Nah, namanya biaya modal ini selama 5 tahun. Karena dia itu sistemnya pengembalian ya. Ongkosnya ini kita hitung per tahun gitu ya, sehingga kita buat menjadi anuitas gitu. Dan mau diperhatikan bahwasannya selama 5 tahun ini, karena ini kan kita anggap biaya itu ngutang lah ya, maka kan dia harus mengembalikan ya. Yang harus dikembalikan kan bukan cuma 165, karena ternyata selama 5 tahun ini ada biaya bunga komersil itu 10% per tahun gitu. Makanya kita buat dulu bunganya adalah bunga 10% kan, 10%. Oke ya. Dan hitungannya per tahun gitu ya. Makanya apa? Kita ubah ini jadi per tahun gitu ya. Bunga 10%, maka anuitasnya anuitas itu tahunan ya. Anuitas dari biaya sama dengan anuitasnya adalah ini tadi dibagi berapa? 5 tahun. 5 ya kan, dibagi 5 sama dengan berapa? Sama dengan, jangan merah ya, jangan merah. Sama dengan bagi 5 adalah 36.639 juta 639.590. Nah, ingat di sini adalah anuitas dari biaya sebelum memperhatikan bunga. Oke. Sebelum memperhatikan bunga. Ya, saya kecilkan supaya lebih. Sekarang kita kan harus memperhitungkan bunga. Artinya kita menghitung future ya, nilai kedepannya ini berapa. Ya kan, nilai kedepannya ini jadi berapa sih uang ini gitu ya. Maka kita masuknya ke future dari anuitas gitu, sehingga bunga di sini adalah tadi 36 juta ini kan 9 juta kali future ya dong, future ya ke depan ini sama pas biaya modal ini ya harus kita kembalikan itu berapa, future dari anuitas gitu ya, jadi per tahun tadi dimana 10% waktunya 5. Ternyata hasilnya adalah
kali 6,5. Nah, berapa hasilnya? Di sinilah hasilnya nanti ya. Setelah dihitung, hasilnya adalah 230, maaf, jadinya nah ini endingnya 202 juta miliar, maaf, 429.590. Nah, inilah biaya modal akhirnya tuh di sini. Biaya modal. Kalau tadi ini itu total 165 total biaya sebelum memperhitungkan tentang nilai waktu dari uang, ada bunga tadi ya. Setelah diperhitungkan nilai waktu dari uang, totalnya adalah tadi ini, yang atas ini, perhitungan dari tadi ya, itu ini. Sini. Begini ya. Nah, ini ya. Biaya modalnya ini ya, 202 miliar. FA, artinya kita buat dalam anuitas gitu dari biaya tadi. Karena kan per tahun ya. Karena merupakan pembayaran tahunan gitu ya. Jadi dia harus bayar tahunan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita menghitung biaya tahunannya berapa. Biaya tahunan setelah proyek selesai. Ini kan sebelum proyek selesai. Kemudian kita akan menghitung biaya tahunan setelah proyek selesai ya. Biaya tahunan setelah proyek selesai. Berarti apa aja biayanya? Yaitu ada bunga itu tetap jalan, ada OP 1% gitu ya. Apa saja biaya tahunan? Yang pertama adalah tentu ada yang namanya bunga, dimana bersanya adalah 10% dari tadi 202 juta tadi. Berapa hasilnya? Oke, 20 miliar. Ini adalah bunga yang diperhitungkan ya. Oke. Kemudian kita perhitungkan ada namanya O dan P, operasi dan pemeliharaan. Nilainya berapa? 1% dari sama ya.
Sehingga totalnya gitu ya. Ini betanya di sini. Udah selesai. Itu caranya ya. Ini aplikasi dari tadi ya. Cara menghitung future dari anuitas gitu ya. Saya rasa cukup gitu ya tentang materi net present value gitu ya. Contoh-contoh soal yang saya berikan itu yang langsung di lapangan ya, ya supaya Anda kebayang lah ya bagaimana sih cara menghitung suatu proyek itu ternyata tidaklah mudah seperti itu ya, cukup rumit gitu ya. Tapi ya karena memang nilainya besar ya, ratusan miliar tadi Anda lihat kan, jadi nggak bisa main-main. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.